ya. Begitu juga tentang persyarafan. Ya, tadi pagi mandi ya, atau tadi mau sholat zuhur, ada yang mungkin mandi dulu ya. Kalau mandi suka naruh handuk ya. Iya, Pak. Di cantelan, cantelan gitu ya. Nah, kalau handuknya jatuh diliatin apa ditangkep? Dulu waktu kita masih sehat mungkin sigap refleks gitu ya, handuk jatuh kita segera tangkep ya. Tapi hari ini handuk jatuh diliatin ya jatuh gitu ya. Nah, ini bukti bahwasannya sarafnya sudah mulai lemah tuh ya. Karena kita punya dua saraf, ada motorik, ada sensorik, yang semua itu ada lalu lintasnya dari otak kecil kita dia ke tulang belakang ya, dan itu bercabang-cabang ke bagian-bagian yang memang hari ini harusnya itu berfungsi normal ya. Cabangnya ada yang ke jantung, ada yang ke otot, ada yang ke ginjal, ada yang ke mata, ada yang ke rahim dan seterusnya ya. Nah, itu sistem persarafan. Begitu juga dengan hormonal tidak sedikit loh hari ini ya, maaf, saat dulu saya masih menangani banyak pasien yang datang ke klinik, ke rumah untuk konsultasi dan berobat, tidak sedikit, maaf ya, pasangan-pasangan muda yang baru menikah gitu ya, baru menikah, anaknya juga baru 1, baru 2, atau mungkin ya baru pernikahan 3, 4, 5 tahun lah ya, tapi sudah malas mendatangi istri ya, atau ya pokoknya sudah mulai lemah ya sistemnya. Padahal kalau laki-laki nggak ada menopause, Mas Budi ya. Udah menopause belum? Laki-laki nggak ada menopause, dia sampai umur berapapun harusnya sanggup siap untuk melayani istri gitu ya. Tapi kalau perempuan ada batasan ya, secara ilmiah perempuan itu sebenarnya bisa dia bertahan sampai usia 60-65 tahun. Tapi di Indonesia ini menjadi manusia langka itu ya, kalau wanita menopause di usia 60-65 ya, hampir rata-rata sekarang usia 40-45, paling banter itu 50 tahun udah menopause. Nah, ini maaf ya, untuk para wanita menurut saya itu rugi besar, rugi banget ya. Harusnya bisa dia berusaha untuk hidupnya lebih sehat, dan menopausnya itu nanti di usia sekitar 60-65 ya. Maka orang Indonesia itu kalau dapat dengar berita di Timur Tengah misalnya, atau di India atau di Arab, itu ada seorang ibu usianya 62 tahun melahirkan anak, di sini dijadikan cemooh atau lucu-lucuan gitu kan, dijadikan sesuatu yang aneh, padahal itu normalnya ya seperti itu. Perempuan itu masih bisa melahirkan ya, atau masih haid sampai usianya sekitar 60-65 tahun ya. Nah, kenapa perubahan-perubahan itu terjadi hari ini? Banyak perempuan, jangankan 40-45, saya pernah punya pasien usianya baru 36 apa 37 gitu, itu sudah menopause gitu kan. Kenapa? Ya semua pasti sangat berpengaruh dari kualitas stresnya, kualitas mentalnya, ya, kualitas psikisnya, dan yang paling dominan merusak sistem tubuh adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi harian, gitu kan? Karena kita hari ini sudah tidak lagi berusaha untuk hidup sehat ya. Hidup sehat itu harus bersama dengan komunitas ya, mengubah kesadarannya itu juga butuh waktu, ngajak orang untuk sehat itu butuh perjuangan gitu ya. Jadi hari ini sulit ketemu dengan manusia-manusia yang sadar diri untuk sehat, sadar diri ya, dia harus dipengaruhi atau harus ikut komunitas, baru dia tersadar dan akhirnya sehat. Nah, padahal kesehatan itu bukan untuk komunitas, kesehatan itu bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anaknya, kesehatan itu adalah ya untuk dia sendiri yang merasakan hidupnya ya. Jadi sehat itu penting ya. Baik, mungkin itu sebagai prolog dari saya. Ternyata kalau kita mau dianggap sehat dan bugar, 4L ini harus sempurna gitu ya Mas Budi ya. Apa aja tadi Mas Budi 4L itu ya? Tadi lancar di pembuangan. Lancar pembuangan. Kita bahas yang itu dulu ya. Oke, boleh. Ini umum nih, umum banget, lancar pembuangan. Jadi nggak mungkin ada manusia dianggap sehat kalau dia buang air besarnya tidak lancar. Ya, nggak mungkin ada manusia dianggap sehat kalau dia pipisnya bermasalah. Ya, keringet
Ya, ada orang yang mungkin lari atau di ruangan yang cukup panas gitu ya, atau di kamar yang panas, di mobil yang panas, bersepeda tapi nggak keringetan. Nah itu kan nggak normal ya. Iya, Pak. Ya nggak normal itu artinya dia nggak sehat gitu. Ada sesuatu yang bermasalah di sistem kelenjar keringatnya, sistem pembuangannya. Ini yang harus diperbaiki apanya? Bukan mencari obat untuk melancarkan buang air besar gitu kan. Kalau hanya sekedar buat lancar gampang Mas Budi ya. Makan aja sambal setengah mangkok lancar itu. Gitu ya. Nah, tapi kan bukan itu tujuan kita ya. Bukan hanya sekedar melancarkan, tetapi bagaimana caranya kita bisa membuat kebiasaan sehat ini ya, habit baru ya yang selama ini maaf banget bukan nggak boleh lah ya, kalau nggak boleh itu kayaknya ekstrim banget, nggak boleh kita makan gorengan, boleh, tapi tetap harus diimbangi. Yang makan gorengan biasanya 15 potong ya, sekarang dikurangi lah jadi 9 potong gitu ya. Nanti kalau memang udah lebih serius jadi 6 potong, jadi 3 potong aja, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja ya. Kalaupun misalnya mau makan gorengan, lemak-lemak, minyak-minyak, tepung-tepungan, susu, keju, itu bahan-bahan yang akhirnya membuat sistem pembuangan seseorang itu bermasalah ya. Nah, imbangi dengan banyak juga makan buah dan sayur atau makanan-makanan yang banyak mengandung serat ya. Serat itu lebih utama memang adanya di sayuran ya. Nah, walaupun misalnya HNI punya solusi, kita punya N-Green, kita punya Sienna, punya Langsingin, punya Biosir, punya Extra Food, punya madu SJ gitu kan. Ya tidak bisa juga kita hidup dengan hari-hari hanya minum herba ini, nggak bisa. Kita juga butuh yang secara alamiah organ itu bisa mengolah ya. Jadi contoh begini, misalnya Bapak Ibu makan sebuah anggur atau sebuah apel dengan cara dikunyah ya, dengan cara di blender, itu berbeda hasilnya. Tubuh itu akan jauh lebih baik kalau dia memakan makanan yang alamiah, dikunyah sendiri ya. Maka banyak literatur yang menuliskan tentang bahayanya kalau sedari kecil sampai dewasa dia rutin minum juicing terapi atau jus ya, makanan yang di blender. Kenapa? Hari ini banyak sekali anak-anak yang usianya masih muda atau orang-orang yang usianya masih di sekitar 20-30-an sudah terkena diabetes. Ya kenapa? Ya karena organ tubuhnya jadi manja, dia tidak bisa mengolah sendiri makanan yang masuk. Dia biasa diolahin oleh alat yang namanya blender atau juicer, gitu kan. Jadi masuk ke dalam tubuh tinggal absorpsi tanpa ada pengolahan. Nah, maka penting. Makanya di terapi-terapi juicer itu ada cara, nggak bisa atau tidak boleh minum jus itu langsung glek sampai habis ya. Dia harus dikecap-kecap atau minumnya pakai sendok. Supaya apa? Supaya enzim dia mencerna, membantu proses pencernaan sampai akhirnya bisa mengeluarkan enzim-enzim yang lain, mengurai makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau sistem pembuangan hari ini Bapak dan Ibu rasakan nggak nyaman, bermasalah, khususnya anak-anak nih ya, anak-anak paling sulit untuk makan buah dan sayur. Kenapa? Ya karena contohnya sih Bapak dan si ibunya juga nggak makan buah dan sayur, cuma bisanya nyuruh doang, ayo makan buah dan sayur, tapi tidak pernah mencontohkan. Nah ini, ayo diedukasi ya, bukan hanya sekedar disuruh-suruh si anak makan buah dan sayur, tapi diedukasi. Kenapa harus makan sayur? Kenapa harus makan wortel, kenapa harus makan bangkoang, kenapa harus makan labu siem, kenapa harus makan mangga. Ya, hari ini lagi musim rambutan, kenapa harus makan rambutan gitu ya, kenapa harus makan jeruk, dijelaskan. Mungkin hari ini anak Bapak Ibu nggak mudeng ya, belum nyambung dengan edukasi, tetapi insya Allah itu akan terekam. Suatu saat nanti saat beliau dewasa, beliau akan lebih memaknai, oh ternyata dulu Abi sama Umi, ayah dan bunda sering menceritakan tentang manfaat-manfaat buah dan sayur, ternyata ini loh manfaatnya. Setelah mereka dewasa, nalarnya sudah mulai bermain, sudah mulai lebih cerdas, insya Allah perkara rasa saat dewasa sudah mulai toleransi. Hari ini mungkin anak-anak carinya semua yang enak-enak gitu ya, yang rasanya enak maksudnya. Nah maka perhatikan nih ya, perhatikan suaminya, istrinya di rumah, anak-anak di rumah, orang tuanya di rumah, sistem pembuangannya lancar atau enggak. Yang dibilang lancar itu seperti apa sih? Kita manusia buang air besar itu dianggap lancar kalau bisa sehari 2 kali, pagi dan malam ya. Nah, pagi dan malam. Pagi itu
punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada orang yang buang air besarnya sebelum subuh, ada yang setelah subuh, atau ada yang sebelum mandi, ada yang setelah mandi, ada yang sudah sampai pagar mau berangkat kerja dia balik lagi, ada yang nanti di kantor. Nah, itu tergantung kebiasaan aja. Yang penting pagi itu dibuang. Kenapa? Karena memang itu sisa-sisa kemarin ya. Nah, malam juga dibuang sebelum tidur gitu kan. Kenapa? Karena itu sisa-sisa tadi pagi yang memang ampasnya, sisa-sisanya itu harus dikeluarkan. Supaya apa? Supaya saat nanti Bapak dan Ibu tidur, sistem reparasi atau regenerasi selnya itu jauh-jauh lebih baik.